Minggu libur, ada yang piket nanti di sini. Insya Allah bisa melayani di hari Minggu. Untuk malam paling shiftnya siang sama malam aja Pak. Udah jam 4 yang petugas malam untuk standby di malam hari. Kalau misalnya ada ikan lompat, ada ikan datang, harus perlu penanganan, ikan sakit perlu penanganan di malam hari, ya itu kita readykan di malam hari. Kalau kita online di website, di sosial media pun kita ada Facebook, IG, sama TikTok. Dulu awal berdiri karena mungkin owner juga banyak relasi juga. Terus memang pada awal mulai itu kita memang langsung online sih, langsung kita digital online pada waktu itu ya, website, Facebook, IG. Pada waktu itu yang bisa kita rame-rame awal-awal gitu, website sama Facebook, dari IG. Akhir-akhir ini kan karena rame di TikTok ya, kita juga harus menyesuaikan tren juga, kita harus meramaikan juga di TikTok. Dari sisi penjualan 50-50 gitu, maksudnya menyumbang dari web, dari ads ataupun dari sosmed, itu semua menyumbang ya 50-50. Dari sosmed sendiri ya semua punya kelebihan masing-masing. Kalau kata orang itu setiap sosmed itu kan ada aliennya sendiri-sendiri, jadi ada pasarnya sendiri-sendiri. Jadi ya kelebihan atau enggak tergantung nanti budget yang dipakai di situ. Jadi kalau suka, alhamdulillah ya suka semua, karena ini trennya mungkin TikTok, ya belajar juga tentang TikTok gitu. Yang lainnya ya tetap kita evaluasi, tetap kita tingkatkan mana yang perlu kita tingkatkan. Konten pun seperti itu juga. Kalau marketplace Shopee kita gunakan opsional. Jadi kalau misalnya konsumen untuk yang masih belum tahap awal gitu ya, konsumen kok awal-awal masih belum mengenal agro misalnya, atau mungkin mau transaksi kok takut kena tipu, ya kita juga menyediakan Shopee. Itu aja. Tapi kalau kita pasang di Shopee itu lebih opsional transaksi, waktu transaksi gitu. Karena Facebook pun juga punya masanya sendiri, punya mangsa pasarnya sendiri. Terus IG dan TikTok juga punya karakter, semua menyumbang lead masing-masing. Kalau di customer sales kita ada customer sales koi, ada customer sales tentang tanaman, itu beda-beda. Untuk yang di pemasaran, di bagian sosmed dan web itu jadi satu, baik tanaman maupun koi ya, termasuk mengolah sosial media, membuat konten kayak gitu, itu jadi satu. Awal mulanya kalau orang datang ke sini kan mesti juga belum begitu mengenal tentang produk, knowledge. Jadi ya karena terkait dengan pengolahan pengolahan sosial media, otomatis kan juga belajar tentang produk knowledge yang ada di sini, baik itu nanti jenisnya, nanti kalau ada konsumen tanya via DM misalnya, jenisnya, kemudian ukurannya, ini jantan atau betina, terus perawatannya. Misalnya kadang kan pertanyaan-pertanyaan kan kadang dari konsumen juga spesifik, nanti garamnya harus berapa, obatnya apa, ya otomatis meskipun secara teknis tidak memegang, jadi ya produk knowledge-nya harus tahu juga. Pertama kita lihat dari tren ya Mas. Pertama tren, kedua sekarang kan juga marak AI,
Chat GPT itu juga bisa dipakai. Kalau misalnya pertanyaan dari konsumen gitu, itu juga bisa. Kalau misalnya ada pertanyaan atau request, itu juga bisa jadi bahan untuk konten kita, edukasi kita kepada konsumen. Jadi kalau budget niku nggak bisa berpatok juga, karena kan menyesuaikan tentang sejauh mana kita mengelola sosial media itu. Misalnya kayak pemula mau, ya kita bertahap, nggak langsung kita budget berapa gitu, enggak. Jadi ya bertahap, nanti kita evaluasi lagi, nanti ditambah lagi sedikit demi sedikit. Jadi kalau ngomong budget nanti ya fluktuatif juga gitu, bisa naik bisa turun seperti itu. Jadi buatan menentu, tergantung nanti kondisinya seperti apa gitu Pak. Tapi yang jelas kita tetap evaluasi terus apa yang perlu dibenahi gitu. Kalau dari tim pelatihan ada sendiri, belajar latihan kadang di daerah Kediri ini juga ada. Terus kalau untuk peralatan disediakan sendiri dari kantor, ada sendiri dari kantor. Termasuk harapannya kita juga untuk seragam juga kita harapannya ketika pengambilan itu ya punya seragam sendiri gitu. Termasuk itu peralatan seperti kamera mungkin, dan yang menunjang lain untuk pembuatan konten insya Allah disediakan. Kalau kita target audiens kita justru semua kita sasar Pak, semua kita sasar, baik yang nyun sewu anak-anak karena mindset kita, anggapan kita, dan penilaian kita nanti dari anak-anak yang suka ikan, anak-anak yang seneng ikan, nanti minta ke orang tuanya, misalnya niki kok seneng ikan, sering nonton ikan koi kok cantik, misalnya minta ke orang tua juga mungkin berawal dari yang belum tahu, pengen si anak dibuatkanlah misalnya kolam, nanti harapannya juga ordernya di kita. Tetap kita sasar meskipun bukan, kadang ada juga yang anak kecil gitu yang video call gitu, itu tuh kita sasar juga kalau usia gitu ya, termasuk para pembisnis atau semuanya kita sasar, karena kita jualnya juga retail juga, baik di harga berapapun insya Allah kita readykan. Ada yang sebelumnya nggak ada cat juga ada, itu ada yang dari Bandung, terus kalau yang jauh ada yang dari Jember. Terus kalau yang dari jauh itu biasanya sekalian misalnya libur di Malang kemudian mampir, tapi memang diplanningkan nek Surabaya, nek Malang kok mampir sini. Itu kemarin mau ke Surabaya itu juga ada yang mampir ke sini. Ada yang mau ngasih, jadi ke rumah temennya, beli di sini mau ngasihkan ke temennya juga ada, mau didropkan di Malang, di Surabaya. Ada yang mesen dulu, nanti karantina nanti saya ambil, itu ada seperti itu. Tapi juga harus berhati-hati sih Pak, memang harus berhati-hati, memastikan akun sosial media itu memang benar-benar bukan akun fake, bukan akun penipuan. Terutama kan banyak yang mengatasnamakan farm, terus nanti kalau sini pakai noreknya pakai CV Guru Tani Sejahtera. Jadi insya Allah ya harapannya nanti teman-teman para penghobi koi yang mau bisa transaksi pertama pemula itu bisa menaikkan trust. Kayak kita ya terus belajar, terus lihat trennya sekarang gimana, terus kita yang mau kita soundingkan apa itu sesuai dengan tren itu.
Kemudian kita juga cari tahu ya di ChatGPT itu juga membantu sedikit banyak Pak. Ya kelebihannya kayak influencer itu ya tentu akhirnya banyak yang mengenal juga Agrokoi, meskipun itu masih lokal Kediri nih, masih lokal Kediri. Paling tidak ada kan, mungkin ada yang Kediri kan juga luas, mungkin ada yang belum tahu agro jadi tahu agro juga. Kelebihannya mungkin itu. Untuk yang apa kekurangannya ya siap-siap dana gitu. Dana lebih gitu. Untuk itu ya itu bisa dibilang kekurangan atau gimana nih. Paling tergantung tren. Kalau estek itu tergantung tren, dan trennya sekarang apa, kemudian ya pakai itu tadi canggihan AI, ChatGPT itu membantu. Kalau dari segi dari digital dari online, kita setiap bulan terus kita evaluasi, baik dari iklan, dari isi kontennya yang disiarkan, dari konten-konten yang kita bikin, pun juga dari SDM juga. Jadi kita evaluasi mana-mana yang harus perlu ditingkatkan, termasuk misalnya nanti akan keluar misalnya budgetnya harus dinaikkan misalnya, ya itu bisa jadi salah satu faktor juga. Ataupun misalnya ternyata dari tim kita konsumen misalnya banyak malam misalnya, ya berarti kita juga bagaimana caranya dari pengadaan, dari CS bisa melayani di malam hari misalnya, dengan kesadaran tapi tetap kita hitung nanti. Kalau misalnya kerja di luar itu ya tetap dari perusahaan tetap menghargai seperti itu. Kalau penipuan itu juga mungkin ada trennya juga Pak ya. Nah ternyata yang datang itu bukan saudaranya atau bukan drivernya, bukan, tapi dia itu pakai ojek online. Dia nanti pesen Grab atau ojek online, terus nanti diantarkan kemana, itu nanti ketemu sama driver lain yang dipesan. Itu sampai nanti ditemukan enggak, sampai berapa kali itu nanti. Itu yang modus itu dia tren juga paling itu. Saya baca di berita itu kalau di luar di toko-toko sembako gitu. Tapi yang jelas ketika ada transaksi terutama transfer gitu ya yang offline itu harus dicek apakah sudah masuk apa. Owner memberikan instruksi merasakan untuk terkait dengan harga ke saya. Oke. Jadi saya koordinasi dengan tim juga, nanti kartu tadi video nanti di harga segini, nanti dia share, saya menghargai. Nanti kalau misalnya ada penawaran nanti teman-teman CS menyampaikan. Kalau tantangan karena hari ini juga pasar, kita juga nggak bisa menyalahkan pasar, entah itu pasar melemah, daya belinya misalnya menurun, meskipun pada kenyataannya mungkin di luar memang datanya seperti itu, tapi itu menjadi tantangan sendiri bagi kami, terutama di usaha ikan koi. Bagaimana caranya tetap ada pendapatan, tetap ada penjualan. Kalau untuk itu ya pengennya kita juga ekspansi juga keluar. Kita pengennya juga ekspansi keluar. Dan yang jelas hari ini memang trennya itu memang bagaimana lebih kreatif di media sosial untuk mengget lead calon-calon konsumen untuk lebih bisa mengenal agro. Saya yakin juga banyak yang belum mengenal agro, banyak yang calon-calon di sana yang mungkin insya Allah masih banyak pasar yang belum terserap seperti itu. Salah satunya juga kita mengupgrade SDM kita.
Karena kalau misalnya kalau barat, kalau untuk resto biasanya gitu, atau mungkin warung lah, itu kan kadang tanpa ikan pun juga nek memang masakannya enak, kalau pelayanannya oke kan mesti banyak orang yang kalau beli dek kono ngeten ya. Itu loh, beli di sana. Masakannya lengkap, masakannya enak, opo-opo enak, segone akeh misalnya ini nyun sewu, sambelnya enak misalnya. Terus ya kebuk tular itulah yang kita juga bangun kedekatan juga dengan konsumen. Harapannya ya itu nanti ya bisa seperti itu, model seperti itu. Beli, kalau mau cari koi ya inilah beli di Agrokoi. Selain itu juga kita juga supaya tidak ketinggalan zaman ya kita harus mengikuti tren juga itu. Banyak faktor yang nanti akan kita evaluasi. Baik dari kesehatan ikan pun juga begitu, Pak. Sekalipun nanti yang kita kirim katakan nyun sewu naudzubillah ikannya kok bermasalah, sakit, konsumen yo kecewa. Jadi nanti cita-cita yang seperti itu tadi yo orang ya mungkin, nah jadi pelayanan itu bukan hanya kedekatan dengan CS ke konsumen, tapi juga di kualitas ikan, perawatan ikan juga nanti nyampe konsumen. Itulah yang jadi target kami di operasional itu, bagaimana caranya ikan nyampe konsumen itu aman ya, kita evaluasi terus. Garansi kami sampai alamat, jadi garansi kami yang jelas kita edukasi dulu kepada konsumen ketika ikan datang untuk di unboxing. Garansi juga meliputi kesesuaian dengan ikan, baik jumlah maupun secara ikannya memang benar itu atau tidak. Dari kesehatan juga, apakah ikannya sehat atau tidak, atau mungkin nyampe sana kok nyun sewu naudzubillah mati misalnya, ya kita garansi. Kalau untuk pengembaliannya itu refundnya itu tergantung permintaan konsumen. Ada yang ya mas nanti kalau ada yang cocok tak pilih lagi seperti itu. Ada yang ya udah mas di refund aja, misalnya refund uang misalnya. Ada yang ganti ikan, carikan mas ikan yang sesuai misalnya. Ada yang bertempo, ada yang 1 minggu baru dapat karena baru cocok gitu misalnya, kita carikan. Terus atau mungkin orangnya baru on lagi misalnya, kembali lagi karena kan ada yang keluar kota, ada yang misalnya nggak standby di rumah misalnya gitu, onnya lagi nanti misalnya bisa pengiriman 1 minggu lagi gitu kan, tergantung konsumennya. Tapi yang jelas bisa ganti uang, bisa ganti ikan. Harapannya bagi kami, harapannya kami juga bisa menemani para penghobi di luar sana. Harapan kami juga kami bisa banyak dikenal oleh para mungkin nyun sewu pemula, untuk para penghobi atau mungkin yang ingin menikmati ikan koi. Harapannya kami bisa menyediakan permintaan itu secara bervariasi, dan harapannya kami juga bisa tumbuh ekspansi, juga bisa ekspor ke luar negeri, dan semoga kita juga bisa membersamai para teman-teman di sini, terutama di Kediri juga ya, untuk bisa meramaikan ikonik bahwa Kediri itu juga banyak untuk terutama di perikanan. Saya Ongki Aji Saputro, terima kasih sudah menonton channel Bicara Ikan. Inilah inspirasi usaha perikanan versi saya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.